Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Hanan Fadlurrahman. Di sini kita akan membahas soal yang ada di buku akuntansi Agus Purwaji di bab 2, soal 2.9. Di mana di soal ini kita diberi beberapa saldo terkait eh, biaya-biaya dan juga aset dari perusahaan PT Citra Karya Usaha, di mana dari informasi ini nantinya kita diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi dan juga laporan laba rugi. Namun sebelum itu kita akan merecall sedikit terkait laporan biaya produksi atau cost of goods manufactured dan laporan eh, laba rugi atau income statement. Untuk laporan biaya pokok produksi itu ada 5 komponen. Yang pertama ada total biaya manufaktur yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Ini semua ditambah lalu kita dapatkan hasilnya itu total biaya manufaktur. Ketika kita sudah dapat ketika kita sudah dapat total biaya manufaktur, selanjutnya kita menambah saldo biaya manufaktur tersebut atau total biaya manufaktur tersebut dengan persediaan awal barang baku. Sehingga kita dapatkan barang baku yang siap untuk digunakan. Habis itu kita kurangi dengan persediaan akhir barang baku, sehingga kita dapatkan barang baku yang telah digunakan atau cost of goods manufactured used. Habis itu kita juga akan merecall sedikit terkait income statement atau laporan laba rugi, di mana seperti yang sudah kalian ketahui ada 5 komponen, ada penjualan atau sales yang dikurangi dengan HPP atau harga penjualan, di mana di harga pokok penjualan ini terdapat komponen dari cost of goods manufactured ya nanti, lalu penjualan ditambah, sorry ini harusnya dikurang, penjualan dikurang harga pokok penjualan maka kita dapatkan laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi beban operasional, kita dapatkan laba bersih. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di soal yang pertama kita diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi, yang mana kita harus menambah 3 komponen biaya produksi, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik. Untuk biaya bahan baku ada 5 komponen lagi, ada 3 komponen, ada persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku ini ditambah sehingga menghasilkan bahan baku yang siap digunakan. Bahan baku yang siap digunakan dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku sehingga menghasilkan bahan baku yang telah digunakan. Nah, untuk informasi ini kita dapatkan di soal. Ada di sini semuanya. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung di soal itu, informasi yang ada di soal itu berupa jasa profesional. Kita cari jasa profesional di sini. Nah, ini deh nomor 26 jasa profesional itu sebesar 698.407.000. Kita tambahkan ke total biaya manufaktur, dan komponen yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Komponennya itu ada sewa mesin, asuransi pabrik, listrik dan air pabrik, dan sebagainya. Yang merupakan komponen-komponen biaya yang muncul di lingkup pabrik. Seperti itu. Ada penyusutan mesin, ada perlengkapan produksi, pemeliharaan mesin, distribusi bahan, listrik dan air pabrik, asuransi pabrik, dan sewa mesin. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan pabrik. Ini semua kita tambahkan, lalu kita dapatkan hasilnya 22.180 sekian. Lalu ini ditambah dengan ini dan ditambah dengan ini, total dari keseluruhan ketiga komponen biaya produksi kita tambahkan menghasilkan saldo ini.
Nah, saldo ini kita tambahkan dengan persediaan awal produk dalam proses, sehingga kita dapatkan produk yang siap diproduksi. Lalu kita kurangkan persediaan akhir barang dalam proses, hingga kita dapatkan cost of goods manufactured atau harga pokok produksi sebesar 278. Dari harga pokok produksi ini kita lanjut ke soal nomor 2, menyusun laporan laba rugi, di mana kita perlu informasi ini untuk menghitung harga pokok penjualan, beban penjualan. Jadi ini nanti larinya itu ke penjualan produk ada di soal 428483 sekian, dikurangi beban pokok penjualan yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, persediaan awal produk jadi ditambah dengan beban pokok atau sorry, harga pokok produksi atau beban pokok produksi, sehingga menghasilkan produk yang siap untuk dijual. Ini ditambah menghasilkan ini, lalu dikurangi dengan ini persediaan akhir barang eh, jadi atau produk jadi, sehingga kita mendapatkan saldo beban pokok penjualan. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan, kita dapatkan hasilnya laba kotor. Nah, lalu dari laba kotor ini kita kurangkan dengan beban operasional yang mencakup beban pemasaran dan juga beban administrasi dan umum. Beban pemasaran kita bagi lagi menjadi 3. Ada distribusi produk, iklan dan promosi, dan juga penyusutan kendaraan dengan total 10 miliar 906 sekian. Dan juga beban administrasi dan umum, ada pajak bumi dan bangunan, pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Yang intinya beban administrasi dan umum ini merupakan beban-beban atau biaya-biaya yang muncul terkait lingkup kantor atau lingkup para pekerja di office atau di kantor seperti itu. Sehingga kita dapatkan hasil atau total dari beban administrasi dan umum itu sebesar 31 miliar 459 sekian, 10 juta 906 sekian, dan 31.459 sekian. Kita dapatkan, kalau kita jumlah ya, kita dapatkan itu hasilnya 42.365 sekian. Nah, laba kotor yang ini kita kurangkan dengan total beban operasional, maka kita dapatkan laba bersih 106 miliar 290.152.600. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan soal 2.9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.